lahu wa lidikulihi wa lukarha musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati guru-guru saya juga pada praktisi parenting, nggak mau disebut pakar parenting, disebutnya praktisi parenting kita. Saya sering banget ketemu di setiap momen parenting. Ustadz Iwan Januar, kemudian pada guru kami semua, ketua Dewan Tanbiziyah SD, IT, SMP, SMA maupun pesantren, Pak Ihsan Balon, Dr. Kiai Haji Wedi Aswan Cahyadi, STP MPDI, kemudian host kita sekaligus mudir pondok Ustadz Haji Mubarok, dan ayah bunda semua yang sudah menyempatkan diri hadir sampai siang hari ini di momen kali ini. Perkenalan singkat aja dari saya. Mungkin saya tidak punya banyak CV seperti Ustadz di sini. Saya 8 tahun berkiprah di dunia pendidikan, khususnya SD gitu ya. 8 tahun di pendidikan. Sebelumnya memang sekolahnya juga sama, sekolah swasta dengan lebih ke arah tahfiz dan Quran dan sebagainya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada kaitannya dengan pendidikan ya. Kalau sejak saya selesai pendidikan itu memang nggak ada kaitan, jadi nggak teknik. Tapi sekarang saya menggeluti dunia pendidikan gitu. Dan tertarik dengan dunia pendidikan kan mungkin lebih kalau mungkin awal-awal melihat anak-anak kecil itu kayaknya mereka itu kayak menyerap energi kita gitu ya, kita yang kehabisan. Tapi kalau sekarang kayaknya mereka justru jadi menambah energi kita gitu, karena mereka tuh ya nggak kayak anak SMP atau SMA gitu. Mereka tuh ekspresinya ya murni aja. Bahkan mereka bisa mendeteksi kalau kita lagi ada masalah pikiran apa mereka langsung wah gitu. Ya, sebenarnya materinya juga nggak bisa ini ya, karena materi sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan, juga oleh Pak Kiai. Jadi saya mungkin hanya menambahkan ya bunda ya. Tadi ya di awal memang tadi anak-anak kita adalah amanah dari Allah. Gitu ya. Mereka lahir dalam kondisi fitrah, seperti yang disampaikan ya. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Gitu ya. Orang tuanya, lingkungannya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani gitu ya, ataupun yang lainnya. Dan kita sangat paham hari ini kita anak-anak kita itu, bahkan anak-anak yang kelas 1 SD itu datang ke sekolah bukan anak-anak yang polos seperti kita waktu masuk SD yang nggak punya maklumat apa-apa. Tapi anak-anak kita itu datang ke sekolah punya banyak maklumat, bahkan lebih banyak maklumatnya dari kita. Bahkan hal-hal yang kita nggak tahu mereka tahu gitu ya, karena kita bingung menyikapinya. Yang mereka lihat dari scroll TikTok, scroll media sosial, lagu-lagu, istilah-istilah, kadang kita bingung gitu, ini apa sih? Gitu. Mereka lebih banyak informasinya. Jadi anak itu gitu ya, anak yang masih fitrah tadi, yang tadi kata Ustadz Iwan itu masih fase dari egosentris TK itu yang pengennya selalu diakukan gitu ya. Walaupun masih ya, kelas 1 itu juga masih pengen diakukan. Kadang kalau kita bilang, silakan Kak dibuka bukunya halaman ini, aku duluan, aku nomor 1. Padahal cuma buka halaman aja, mereka pada lomba-lomba, aku duluan. Kalau temannya bilang, aku yang duluan. Bahkan kalau misalnya kita mau, ini kan kita nggak pernah ngasih PR ke rumah ya, bunda ya. Kita kerjakan latihan ini ya, aku udah usah dikerjakan, aku duluan. Kan nggak ada yang nyuruh kerjakan di rumah gitu ya, kita suruh mau kerjakan di sini bareng-bareng gitu. Tapi karena mereka pengen duluan gitu ya, artinya apa? Itu fitrahnya seperti itu. Fitrah mereka Allah kasih fitrah kepemimpinan. Dan itu harus kita rawatkan ya ibunda ya. Anak yang egois itu usia segitu kan memang wajar kan, karena mereka harus bisa memimpin gitu ya. Itu adalah sifat dasar kepemimpinan, berani gitu ya, berani mempertahankan pendapatnya dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak itu setelah pulang sekolah itu kan ada sesi refleksi ya, refleksi walaupun pelajaran nggak banyak, tapi kita tambahkan dengan ada nggak hari ini yang mau melaporkan ada yang dizolimi dan sebagainya. Mereka melapor, banyak yang melapor gitu.
Ini mendorong aku Ustaz gitu. Tadi aku pas main bola kena bola Ustaz, tanyakan lagi. Kakak sengaja atau enggak sengaja gitu ya. Dan mereka tuh polos aja gitu. Walaupun sama-sama saling senyum, tiba-tiba yang berbuat salah datangin ke yang korban gitu, kemudian ataupun yang lainnya, mereka polos-polos aja gitu. Dan selesai di situ gitu ya. Artinya anak-anak itu masih dalam kondisi fitrahnya, dan kita butuh mengangkat gitu ya fitrah mereka, fitrah kepemimpinan, fitrah untuk peduli dan sebagainya. Maka sekolah itu menjadi tempat yang tadi ya membangun keterampilan dasar mereka, kalau saya bilang gitu ya, kemampuan berpikirnya, kepemimpinannya, kepeduliannya gitu ya. Walaupun itu lewat main gitu ya, lewat main, lari-larian, main bola dan sebagainya. Kadang mereka ngadu, aku nggak mau gantian atau nggak mau ganti sebagainya. Itu memang khas anak-anak yang memang masih dominan fitrah nalurinya yang berjalan gitu ya. Namun ayah bunda, dari tantangannya ya, anak-anak itu datang ke sekolah punya banyak maklumat gitu ya. Yang maklumatnya kadang mereka nggak ngerti, mereka cuma ikut-ikutan aja, mereka cuma ikutan tren viral aja dan sebagainya. Termasuk ucapan-ucapan, perilaku gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak asal gitu kan. Mereka anggap itu sesuatu yang normal dan wajar aja, padahal itu kan menurut kita itu kan tidak baik gitu ya, seperti itu. Sebagai anak itu dimaafkan karena mereka masih dimaafkan oleh Allah gitu ya. Tapi kita selaku orang tua dan pendidik punya kewajiban menuntun mereka gitu. Itu namanya menuntun atau mentalaki mereka. Bagaimana pemikiran yang mereka dapatkan, maklumat yang mereka dapatkan itu kita tuntun ke arah yang benar harusnya gitu ya. Bahkan ada anak-anak tadi aja gitu ya, udah gitu ya, aku nanti mau menikah dengan ini di sini ya gitu ya. Waktu kemarin kita pergi outing kan mereka lihat bangun-bangun tuh, nanti aku akan menikah dengan kita ada sebut namanya teman sekelas lagi di sini, itu teman-temannya gitu ya. Nanti kita segitu polosnya gitu ya anak-anak seperti itu. Artinya kan mereka tetap harus dituntun ya bunda ya. Mereka melihat maklumat orang yang pacaran dan sebagainya, kita harus tuntun mereka seperti apa gitu. Boleh nggak sih kita suka dengan lawan jenis atau teman kita dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus tuntun mereka gitu ya, dengan tadi ya perspektif Islam tentunya, dengan akidah Islam gitu ya. Beliau sudah jelaskan bahwasanya umat ini nanti kan butuh banyak orang-orang, profesi-profesi yang mengisi umat, posisi-posisi di umat gitu ya. Ya butuh dokter, butuh insinyur dan sebagainya. Tapi yang kita butuhkan adalah dokter, insinyur, kemudian politisi dan sebagainya, itu punya saksiyah, punya karakter kepribadian Islam yang kuat gitu ya. Dan itu ditanamkan di fase 6 tahun dasar sekolah dasar ini. Kenapa? Karena mereka itu masih polosnya, masih senang berlomba-lomba, bahkan berlomba-lomba untuk bintang gitu ya. Bintang, kita tinggal cukup gitu ya, lomba duduk rapi, mereka langsung rapi gitu ya. Nggak usah kita repot-repotin aja gitu ya. Sudah mereka kalau duduk rapi, mereka rapi. Kalau misalkan nggak mau satu anak repot gitu ya, kita per kelompok, per barisan kursi gitu ya. Nanti mereka sendiri akan mewarisi temannya yang nggak mau rapi. Mereka yang akan menegur temannya yang nggak mau rapi. Ditegur sama mereka gitu ya, sama temannya. Rapi nanti kelompok kita nggak dapat poin nilai gitu ya. Kita tinggal nulis aja nilainya di papan tulis. Oh kelompok ini nilainya 90 gitu ya. Nanti kalau kurang temennya misalnya antum nggak lama rapi gitu ya. Segitu. Dan itu akan menjadi pembiasaan. Kalau itu kita biasakan semua kebaikan, karakter baik, kemudian juga tadi ya kita di sini kan ada pembiasaan untuk doa, sholat duha gitu ya, yang walaupun kita jaharkan bacaannya ya karena untuk mereka biar hafal gitu ya. Bergantian juga imamnya karena agar mereka melatih kepemimpinan, walaupun ada anak yang nggak mau tetap harus jadi imam, kan udah gilirannya gitu kan, agar mereka melatih kepemimpinan seperti itu. Dan hal-hal lain yang tadi ya, mereka butuh banyak stimulan gerak ya, seperti kata Ustaz tadi. Anak-anak itu butuh stimulan gerak, apalagi kita tinggal di perkotaan ya bunda ya. Daerah urban itu kan fasilitas umumnya sangat sedikit ya bunda ya. Saya sering lihat anak-anak main di gang sempit, main bola.
sudah tahu jalannya cuma 1 meter buat motor doang, mereka main bola gitu ya. Kadang kita dari masjid suka kena bola dan sebagainya gitu ya. Atau main di jalan yang buat mobil lewat gitu ya. Karena tidak ada fasilitasnya. Akhirnya mereka karena tidak ada fasilitas geraknya malah ke gadget kan akhirnya. Dan kita sama-sama paham bahwasanya gadget itu lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya buat tumbuh kembang mereka. Ya. Maka di sini kemarin itu kan awal-awal anak-anak, Ustaz kapan kita mainnya gitu sama seperti tadi tertarik. Ustaz kita boleh main kan gitu ya. Jadi 2 kali istirahat makan snack sama istirahat main. Jadi setelah tahfiz, jam tahsin, jam tahfiz ada istirahat makan snack. Setelah itu jam pelajaran pertama, setelah itu jam istirahat main, mereka boleh main gitu ya. Dan karena mereka memang butuh main itu sebagai sarana mereka bisa tadi ya kepemimpinan, sosialisasi gitu ya. Kadang kan ketika main bola ada yang suka ngebosi tuh nunjuk-nunjuk gitu ya. Kamu jadi ini, kamu jangan main dulu gitu, kamu nonton aja. Padahal kan yang itu juga pengen main dan sebagainya gitu ya. Jadi di situ belajar mereka mau menerima temennya, kemudian mau paling kita cuma mengamati dan menengahi aja kalau misalkan mereka ada permasalahan. Karena memang seperti itulah anak-anak gitu ya. Nalurinya yang baru mulai muncul itu memang tetap harus dipertahankan. Kita kan nggak mau ya ketika mereka masuk SMP sudah balik mereka nggak berani tampil ke depan. Tapi anak-anak itu mereka berani tampil ke depan, gitu ya. Mereka pengen paling dulu, mereka pengen paling juara, mereka pengen paling banyak dapat bintang. Mereka tempel tuh bintang-bintangnya di kelas gitu ya, stiker bintangnya mereka tempel gitu ya. Mereka hitungin itu satu-satu, tiap hari dihitungin bintang-bintangnya, gitu ya. Dan itu kita nggak dapat di usia SMP SMA kan bunda ya, bunda ya. Ada nggak anak-anak SMP SMA yang ayo tampil ke depan, pada mundur semua kan? Ada nggak? Tapi kalau anak-anak SD berebutan ke depan, gitu ya. Anak-anak usia awal berebutan ke depan. Kenapa? Karena naluri tadi kepemimpinannya masih tumbuh dan kita pengen jaga itu sampai mereka balik. Sampai mereka balik kita pengen jaga itu sehingga mereka memasuki era fase balik. Mereka sudah siap dengan amal sholih, kebiasaan amal sholih. Ya. Kan sholat berjamaah itu bukan karena paham sholat berjamaah itu banyak pahalanya bunda ya. Karena kalau itu saya lihat di lingkungan saya pun, ya anak-anak ketika azan masih asik mabar, gitu ya. Kita lewat depan mereka pun mereka masih asik mabar. Kita tegur, ayo kak sholat, masih asik mabar gitu. Bukan berarti mereka nggak paham sholat berjamaah itu pahalanya banyak kan ya. Pasti paham kan? Masa di sekolah nggak diajarin? Pasti paham kan gitu ya. Tapi yang ada adalah mereka terbiasa tuh ketika ada azan langsung gerak jalan gitu ke masjid. Jadi yang kita butuhkan adalah bagaimana fase awal ini, di mana mereka masih semangat dengan fitrahnya tadi, fitrah berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka terbiasa berlomba-lomba dalam amal sholih, sehingga masuk di fase balik, mereka sudah terbiasa beramal sholih, sholat nggak perlu disuruh, dengar azan langsung berangkat. Karena apa? Karena faktor pembiasaan. Dan kita pun sama ya, kalau nggak terbiasa kan berat ya kita ya. Iya. Kalau nggak terbiasa berat gitu kan. Yang nggak terbiasa bangun sholat malam pasti berat ya. Dengar alarm pasti bunyi, tapi bangun mati tidur lagi gitu. Seperti itu. Kalau nggak terbiasa, tapi kalau terbiasa kan otomatis badan kita kan otomatis sendiri bangun sendiri ya. Walaupun nggak ada alarm. Tapi kalau kita sudah terbiasa jam segitu pasti bangun. Gitu ya, itu kan faktor pembiasaan sehingga badan pun akhirnya terbiasa. Dan kita ingin itu menjadi bekal anak-anak ketika mereka balik, pembiasaan amal sholih, gitu ya. Dan itu kita tanamkan di sekolah dasar, gitu ya. Karena ini fase-fase krusial. Sekolah dasar itu dari mulai fase tadi ya, anak masih dari lulus TK masih egosentris ke fase balik. Baliknya kan di SD boy, bunda. Anak perempuan apalagi ya? Kelas 4 aja udah pada balik, 4, 5 itu sudah mulai pada balik. Apalagi kelas 6 rata-rata semuanya sudah balik, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita pas mereka sudah balik, mereka tidak paham tuh tentang siapa dirinya, kewajibannya apa dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi menurut saya sekolah dasar ini adalah tadi ya fase yang sangat penting.
tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Kiai gitu ya, bagaimana ayah bunda memilih sekolah dan sebagainya gitu ya. Memang pilihannya jadi banyak sekarang gitu ya, pilihannya jadi banyak gitu ya. Cuman tadi kita juga tahu tantangannya juga semakin besar, sehingga kita butuh partner ya, butuh partner. Jadi kami di sini jangan kemudian menyerahkan kami begitu aja gitu, karena kami bukan seperti yang saya kutip dari pakar praktek parenting kita, sekolah bukan laundry. Jadi jangan ada nitipin anak ke sekolah kemudian pengen ambil sudah bersih aja, sudah jadi aja gitu. Jadi sekolah adalah partner gitu ya, mitra ayah bunda untuk sama-sama membersamai Ananda, mendampingi tumbuh kembang Ananda. Tadi ya saya sampaikan Ananda punya banyak maklumat, tambahan maklumat menurut 1 jam 2 jam di sekolah dasar itu nggak terlalu banyak buat mereka. Maklumat itu banyak di rumah malahan. Gitu ya. Maklumatnya. Jadi tinggal kita arahkan saja. Gitu ya. Tadi kalau dari Pak kan sudah disampaikan guru-gurunya. Ya. Di sini kan ada pembinaan para guru. Ada pembinaan para guru yang agar guru-guru tadi sama ya, punya pemahaman yang sama gitu ya, punya karakter yang sama, karakter Islam yang sama, sehingga bisa mendampingi anak-anak gitu ya. Sehingga setiap apapun permasalahannya bisa diarahkan, selesaikan dengan pendekatan Islam seperti itu. Jadi penting sekali, dan saya pun sangat bersyukur karena tadi ya pembinaan guru saya mungkin kalau saya bilang sangat banyak ya gitu ya. Ada pembinaan tasin, pembinaan tahfiz guru, kemudian ada ikut kajian ini itu, bahkan tadi pagi dari subuh sampai tadi jam ini masih ada pembinaan buat guru, bahkan kita jadi akhirnya nyiapin ini jadi agak lama gitu ya. Seperti itu. Untuk apa? Agar tadi kita punya persepsi yang sama, pola yang sama, pendekatan yang sama, bagaimana mengawal Ananda seperti itu. Dan sekali lagi tadi sampai seperti yang disampaikan Pak Kiai, kita adalah partner. Jadi kalaupun ada apapun, itu anak kita bersama. Sekolah dan rumah itu seperti sayap, seperti sayap burung itu ya. Satu sekolah dan satu rumah, harus seimbang semuanya, harus saling sinergi. Gak bisa namanya kemudian di sekolah sudah diajarkan, dibiasakan berkata yang ahsan, dibiasakan sholat tepat waktu dan sebagainya. Di rumah orang tuanya berkata yang gak ahsan. Kalau misalkan kita lagi pelajaran akidah akhlak nih, misalkan contoh berkata ahsan, mereka yang ada apa laporan laporan orang tuanya malah, ibuku begini ya. Jadi kalau jadi laporan, jadi saya tahu ini yang arah ayah bunda semua jadinya. Seperti itu. Padahal kan kita lagi belajar gitu ya, kepada mereka bagaimana berkata yang ahsan, bersikap yang ahsan, berbuat baik kepada kedua orang tua dan sebagainya. Yang ada lah mereka malah lapor orang tuanya gitu di rumah gitu. Seperti itu. Ya jadi seperti ya ayah bunda kita adalah partner. Jadi baik di sekolah maupun di rumah harus sama gitu ya. Kita kan juga ada buku pendamping kegiatan di rumah ya, pembiasaan di rumah gitu ya. Yang kita lihat gitu ya, pembiasaan di rumah seperti apa yang sholatnya, makanan sebagainya gitu ya. Juga ada tugas-tugas di akhir pekan. Itu agar apa? Agar ayah bunda punya quality time bersama anak-anak gitu ya. Walaupun mungkin cuma sederhana ngerapiin baju gitu ya, rapiin mainannya, atau pergi berkunjung sama ayah bunda, itu kan biar punya bonding dengan anak-anak gitu ya. Jadi akhir pekannya nggak cuma buat istirahat aja, tapi juga ada anak-anak yang butuh didampingi seperti itu. Mungkin itu aja ayah bunda dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada mas kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Saiful ya, sudah memberikan ya, ini review sebenarnya dari sudut pandang kepala sekolah ya. Jadi juga ada beberapa hal yang mungkin ya di dalam benak orang tua, pastilah ya ada pertanyaan-pertanyaan yang terbesit ya, ketika dari para pemateri itu menyampaikan materi. Maka sekaranglah saatnya untuk Bapak Ibu semua bisa mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan ya kepada siapa pertanyaannya, kemudian silakan ajukan pertanyaannya. Kalau dari wali santri mungkin nanti bisa disampaikan wali santri siapa gitu ya. Begitu. Untuk termin pertama mungkin saya buka 3 dulu. Dari Ibu ada 1, Bapak-bapak 1, Ibu 2, Bapak 1. Oke.
Gantian, ibu satu. Ada lagi ibu, satu lagi. Dua, satu lagi, bapak. Satu lagi, tiga. Berarti minta tolong Ustaz Irwan untuk bisa mic-nya ya kepada ibu terlebih dahulu. Silakan. Pertanyaannya, namanya dulu ya Bu ya, nama dulu. Pertanyaannya diajukan ke siapa, kemudian baru pertanyaan. Silakan. Sampai duduk aja ya Pak Ustaz. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz Irwan semua. Saya punya anak yang nomor 2 ini usia 8 tahun tapi dia mengidap GBS, Guillain Syndrome. PR saya itu biar dia mau atau rindu sekolah Pak Ustaz, karena setiap sekolah tuh hawa dia kayaknya malas gitu ya. Terus setiap ada, misalnya dia ada tugas huruf sambung ya Ustaz, dia suka bilang, ini buat apa sih tulisan berekor gini, kata dia gitu ya. Ini PR saya nih gimana memberikan nasihat atau bahasa yang mudah supaya dia itu lebih giat sekolah, lebih mau belajar di sekolahannya. Dia lihat badut aja buat dia kayak badut itu enak ya pun, goyang-goyang doang, dia gitu gak belajar gitu. Jadi PR saya itu misalnya menyampaikan kalau sekolah itu penting nih, sekolah itu menyenangkan tuh seperti apa gitu. Pertanyaan saya itu, terus yang kedua, saya ini punya anak juga yang ketiga bungsu, di mana mereka tuh belajar sama-sama maghrib ya Ustaz, belajar bareng. Cuma karena yang usia TK ini dia kan masih keakuannya masih tinggi. Sedangkan saya nemenin kakaknya yang GBS ini harus full konsentrasi nih. Begitu dia yang TK telat nih, saya mau masih tahu dia udah marah, dia mau belajar lagi. Ya. Pertanyaan keduanya mungkin butuh tips ya Ustaz, gimana nih biar saya juga bisa mengatur otak saya juga nih buat ngajarin anak kedua ini dia. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disimpan dulu ya Om ya, disimpan dulu. Nanti kalau sudah terkumpul semuanya ya nanti baru kemudian dijawab. Yang satu lagi dari ibu yang di depan sini, boleh minta tolong. Iya. Waduh, korlasnya sendiri langsung turun. Ibu komitenya langsung turun. Terima kasih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bapak Saiful selaku Kepala Sekolah SD IT Bina Insan Mandiri. Sebenarnya yang dikhawatirkan orang tua itu kan ketika anak sudah berusia SD, beda dengan TK ya Pak ya. Kebetulan anak saya sudah masih TK dan mau melanjutkan tingkat SD. Yang dikhawatirkan terutama saya sih Pak, karena kan usia SD itu usia pembentukan karakter. Dan apabila misalkan di sekolah itu ada pembulian atau kekerasan ya, pembulian sih kalau untuk anak-anak mungkin ledek gitu kali ya. Nah itu bagaimana cara pihak sekolah untuk menanggapinya dan bagaimana keamanan juga, terutama kan untuk anak-anak itu apalagi usia SD suka kesana kesini gitu Pak. Untuk keamanan untuk anak-anak itu seperti apa? Terima kasih sih Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Datuk, minta izin langsung saja Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Arif. Kebetulan saya orang tua murid dari Muhammad Gaza di STIT ya. Jadi yang ingin saya tanyakan pada Ustadz Iwan Januar. Anak saya kan sekarang ini baru kelas 1 SD nih Pak ya. Artinya di SD Islam yang Insya Allah lingkungan terjaga. Cuman kami tinggal di lingkungan warga, bukan komplek lah, umum yang di kampung lah, di kampung ya. Nah, di kampung itu kan kita kalau main tuh kadang anak-anak ya itu campur aja gitu. Nah itu pertama saya minta ini tipsnya untuk bisa sejauh mana kita harus membatasi pergaulan, karena kan kalau saya lihat anak-anak yang lain itu Masya Allah ya bahasanya itu tadi bahasa segala macam itu mulut binatang karena keluar gitu ya. Kita gimana caranya kita udah besok di dengan sekolah yang baik tapi di lingkungan rumah gitu. Seperti itu. Yang kedua mau ke
Kiai Wendy boleh ya? Saya izin Kiai baru tahu nih dari kondisi dari Kiai tadi ya, mana ingin saya ambil hikmah pelajaran dari Kiai itu apa ya kiat-kiatnya sampai Kiai, karena saya baru tahu sekarang nih kondisi Kiai dan keluarga, tapi masya Allah itu sepertinya tidak terlihat ada sesuatu yang ini ya. Kalau kita mungkin udah nggak sanggup mungkin kalau gitu ya. Itu mungkin udah bisa disampaikan kiat buat kita, karena setiap orang memiliki ujian masing-masing. Nggak sama tapi yang ketiga pernyataan, kalau pertanyaan gimana? Ini pernyataan ke Ustaz. Saya berterima kasih pada Ustaz Saiful dan para pengajar sudah memberikan semuanya untuk mendidik anak-anak kami di SD ini. Semoga mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disimpan dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tafadhol mungkin kepada para pembicara, kepada Ustaz Iwan dulu ya, karena banyak ke Ustaz Iwan nih. Tafadhol Ustaz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi pertanyaannya anak usia 8 tahun Ibu ya, mengidap tadi sindrom apa Bu namanya? GPS. Saya bukan ahli di bidang ini ya, perawatan saraf pada anak juga penanganan sindrom. Tapi kalau saya boleh tahu yang dialami oleh putra itu oleh anak apa Bu? Dia di usia 4 tahun tiba-tiba sarafnya belum jadi dia pun mengulang lagi proses bayi lagi dong. Ustaz. Saya bukan dokter. Kalau sekarang gimana kondisinya Bunda Ananda ini? Sampai sekarang masih terapi dan dia memang kata dokternya emang dalam masa-masa tremor. Jadi saya udah bilang ke ibunya kalau dia bakal sering jatuh walaupun jalan atau berdiri. Iya, karena ada ini ya di sarafnya Bunda ya. Baik, yang pertama Bunda ya, tentu kita memang harus berdamai dan beradaptasi dengan kondisi anak kita yang seperti itu. Tadi Ustaz Willy cerita, masya Allah ya, satu kondisi yang luar biasa gitu kan, bagaimana beliau dengan keluarga kemudian harus berdamai dengan kondisi putra 1, 2, 3 seperti itu. Juga banyak lagi orang-orang juga dengan kondisi anak-anak yang memang Allah berikan satu hal yang istimewa ya, sebagai ujian tapi juga hadiah sebetulnya untuk orang tua. Jadi kenal bahwa Allah memberikan kondisi anak kita seperti itu, ini ujian tapi juga sebetulnya hadiah agar kita bisa mendapat pahala yang banyak dari kondisi anak seperti itu. Jadi buat kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak ada perkara yang buruk, semua itu baik untuk kita. Kita bersabar baik, kita bersyukur juga baik. Yang luar biasa itu adalah tetap bersyukur pada Allah dengan kondisi demikian. Sayyidina Umar bin Khattab itu Bunda, sebelum saya jawab ya, itu mengatakan kalau aku kena musibah aku bertahmid 3 kali. Dia tahmid sampai bertahmid, kena musibah malah bertahmid. Apa kata beliau? Yang pertama, karena sebetulnya musibah yang menimpaku itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa yang Allah bisa timpakan kepadaku. Yang kedua, bahwasanya dengan musibah ini Allah menggugurkan dosa-dosaku. Dan yang ketiga, bahwasanya musibah ini bukan menimpa agamaku, tapi menimpa duniaku. Ini kondisi di mana kita sebagai muslim, orang tua punya harapan kepada anak seperti itu, tapi qadarullah kita kemudian ridho dengan apa yang Allah tetapkan pada kita, lalu berdamai dan kemudian kita beradaptasi dengan apa yang mesti kita lakukan dan siapkan untuk anak kita itu. Saya pikir Bunda ini udah jauh lebih pengalaman dibandingkan saya. Karena usia anak sudah 8 tahun, sudah mulai bisa kemudian beradaptasi dan tahu apa yang mesti dilakukan kalau kondisi anak seperti ini dan itu. Nah, terkait dengan keinginan anak belajar ini yang masih terasa mungkin berat ya, seperti menulis segala macam, ya memang ini salah satu dari apa yang efek dari sindrom yang dialami oleh Ananda seperti itu. Jangankan Ananda yang Allah berikan sindrom demikian. Saya punya anak itu kan 4 Bunda ya. Anak saya nomor 2 ini spesial juga. Walaupun sebetulnya bukan sindrom ya, tapi memang ada hal yang cukup unik dibandingkan dengan kakaknya dan adik-adiknya itu.
Waktu TK itu termasuk yang bagus, ranking 2, peringkat 2 di TK begitu ya. Nah begitu masuk SD, kita masukkan SD itu dia memang kurang dari 7 tahun. Nah, kan ada tes dulu SD negeri itu, kan masuk SD negeri anak saya. Tes nulis itu. Karena banyak yang daftar, jadi kan siang itu akhirnya. Begitu dia masuk, tes nulis, gurunya keluar yang menguji itu. Terus panggil istri saya, panggil ibunya. Bu, bunda ini tolong ke dalam dulu lihat begitu kan. Lihatin hasil tes tulisnya itu ya. Tulisannya betul, tapi hurufnya kebalik semua. Coba. Tulisannya betul, tapi kebalik semua. Misalkan tulisannya pergi ke pasar Bogor, betul, tapi hurufnya kebalik semua. Ke arah, jadi ke arah dari kanan ke kiri. Tapi betul tulisannya itu, gitu kan. Terus kata gurunya, tapi bunda kalau misalkan mau masuk sini pun nggak apa-apa, karena sekolah kami juga menerima inklusif gitu ya. Nah itu saya kan kaget, karena perasaan nggak ada gejala inklusif pada anak seperti itu. Tapi bagaimana gitu kan? Akhirnya ya udah kita putuskan masuk, walaupun kita tetap berprasangka tidak ada gejala inklusif pada anak begitu. Tapi itulah perjalanan kemudian putra kami nomor 2 ini memang untuk kemauan belajar itu tuh masih belum. Tadi yang saya sampaikan, kalau tanya Kak, pelajaran paling menyenangkan apa? Jam kosongnya, begitu kan? Begitu. Nah, akhirnya ini kan terasa ketika mulai berjalan pendidikan itu ya. Jadi kan mulai turun ya di sekolah itu kan nulis. Karena dia motivasi belajarnya belum muncul, kepengennya masih, karena memang tipikalnya anak yang dia itu motorik, sebenarnya gerak seperti itu. Maka kemampuan motoriknya itu mengalahkan kakaknya dan saudaranya. Jadi kakaknya itu dengan beda kakaknya itu hampir 2 tahun ya. Jadi kalau ada pohon kersen waktu itu dia belum sekolah, itu dia langsung naik ke atas manjat. Kakaknya di bawah nggak bisa naik gitu kan. Dia udah naik tuh di atas begitu kan. Nah kalau main layangan, ini dia jago main layangan, kakaknya nggak jago. Jadi kalau main layangan, dia yang main layangan, dia yang narik. Nah adiknya yang perempuan sama kakaknya itu bagian disuruh-suruh sama dia. Itu anginnya putus kejar nggak, kakaknya kejar begitu kan, dia main layangan aja begitu. Terus kalau main ini kelereng itu pun ya, karena anak-anak kalau kan nggak boleh judi ya, itu jago itu. Kalau pulang tuh bawa banyak tuh kelereng. Sampai saya bilang kakak itu nggak boleh, itu judi gitu kan. Malin teman-teman gitu kan. Ini dia kembalikan karena kalau pulang itu menangnya banyak pas kantong gitu kan. Karena jago emang terampil ini gitu ya. Nah tapi tadi di dalam kemudian motivasi belajarnya itu memang masih sangat kurang. Akhirnya begitu naik kelas 2, hanya gitu ada tugas tulis di sekolah, dia nggak beres. Begitu nggak beres, jadi PR. Tambah lagi PR yang berikutnya, begitu. Jadi 2 PR-nya. PR di sekolah yang dia belum selesai, tambah PR juga yang memang PR begitu kan. Maka setiap pagi mau berangkat sekolah itu pasti kami ribut. Kami hektik dulu di situ gitu kan. Karena waktu itu saya belum belajar bagaimana menghandle anak ya seperti itu. Dan anak ini memang juga tantrumnya luar biasa. Jadi kalau berantem tuh kakaknya pasti kalah. Karena memang tenaganya besar. Tenaganya besar. Itu sepeda tuh dibanting tuh. Sepeda yang untuk anak-anaknya dibanting sama dia itu. Tenaganya besar. Itu tantrum seperti itu kami belum handle, belum tahu sampai kemudian akhirnya pelan-pelan kita handle. Begitu dia naik kelas 2 kita tarik dari sekolah. Karena daripada kemudian dia stres, kami juga kemudian ribut begitu. Kami tarik. Untuknya waktu kepala sekolahnya baik, kata kepala sekolahnya, udah berkasnya mau ditarik. Nanti kalau masuk lagi gampang, gitu kan. Yang penting jangan tarik berkasnya, anak ini mau sekolah boleh. Ini begitu kami delay dulu itu setahun gitu kan. Ini kemudian baru masuk lagi. Ya bismillah, akhirnya dia siap belajar gitu. Jadi faktor umur juga sangat penting. Jadi sini karena untuk anak umur kami itu belum 7 tahun, 7 tahun kurang gitu ya. Memang kesiapan itu secara teori tapi ya, secara teori itu otak anak itu dia bisa lebih siap belajar ketika usia itu memang 7 tahun ke atas. Nah, apalagi bermaaf bunda ya, kalau ada gangguan di sini kan sindrom, memang mau nggak mau ini kita harus paham kondisinya. Bahwa dia memang dari sisi minat menulis yang butuh kemudian harus ya bahasa anak-anak jelimet nulis sambung gitu kan seperti itu yang bagi dia ini melelahkan gitu kan dan nggak mengasihkan dibandingkan joget-joget seperti itu. Makanya anak saya itu lebih senang main bola, main sepeda daripada belajar gitu kan. Kalau udah namanya main bola dan sepeda aku jago luar biasa, ngompuk gitu kan.
dan langganan tukang urut gitu ya. Yang sepeda jatuh urut gitu kan, langganan tukang urut begitu ya. Nah, memang ini kondisi yang kita sebagai orang tua harus kenal lalu beradaptasi dan kemudian ya bertahap memang kemudian memberikan pembelajaran pada anak-anak. Jadi kalau bunda dan kemudian ayah sudah tahu bahwa anak ada sindrom seperti itu, tapi memang ya ekspektasi kita, harapan sebagai orang tua ya kita turunkan sesuai dengan batas-batas kemampuan anak, begitu ya. Jadi jangan anak dia mohon bunda ya ada sindrom. Anak-anak kita pun yang sehat pun ada batas-batas kemampuan yang kita pun jangan menuntut lebih dari itu, begitu ya. Kan mohon maaf seringkali kita ini orang tua ekspektasinya terlalu tinggi, obsesif juga, begitu kan. Kamu gimana? Kamu tuh udah jus 29 sudah masuk, kamu masih jus 30. Jangan begitu dong, Umi kan malu. Nanti kalau kenanya, Umi sudah berapa jus? Justru itu. Nah, artinya memang sebagai orang tua ada batas-batas ekspektasi. Kita boleh punya harapan, boleh punya mimpi buat anak kita. Tapi yang menjalankan anak kita, yang kita tahu, kita sudah apa nih anak kita batas kemampuannya seperti apa. Secara fisik juga dia ada satu hal yang beda dengan anak yang lain, maka kita turunkan memang kadar harapan kita kepada anak, termasuk pembelajarannya pun yang kita harus sesuaikan dengan batas kemampuan anak. Ini bukan hanya anak-anak yang spesial bunda ya, anak kita yang dalam kondisi mohon maaf ya normal sekalipun kita nih jangan over menuntut anak itu ya. Tadi saya katakan banyak guru-guru TK itu curhat karena banyak orang tua ngotot minta anaknya yang TK itu TKB padahal untuk bimbel khusus calistung. Padahal itu satu hal yang sebetulnya ini secara teori pendidikan yang diadopsi di Indonesia pun itu nggak boleh sebetulnya. Problemnya sekarang di SD disyaratkan bisa baca tulis, itu memang nggak sinkron akhirnya begitu. Akhirnya banyak ibu-ibu yang kemudian yang ngotot supaya anaknya bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung. Bayangkan Bu, ini anak dia kemampuan belajarnya secara otak itu dia masih terbatas, gampang terdistraksi, lebih fokus pada dirinya gitu kan, lebih seringnya kemudian asyik main yang menyenangkan dia. Dikasih kemudian kurikulum seperti sekarang ini. Tadi masih bilang saya sampaikan, mudah-mudahan ya di SD kita di sini nih bisa mencari formula agar anak kemudian tetap bisa enjoy dengan kurikulum yang seperti sekarang ini. Bayangkan bunda, matematika dikasih pelajaran soal cerita. Satu, anak harus bisa baca, ya. Kedua, bisa berhitung. Ketiga, bisa menalar. Logikanya sudah harus bisa jalan. Ya itu sangat tidak gampang untuk anak kita kelas 1, kelas 2. Jangan kelas 2, kelas 2. Saya saja kadang-kadang kalau disodori LKS anak kelas 4, 5 soal cerita, saya masih mikir ini jawabnya gimana ya gitu kan. Apalagi anak-anak kita. Itu memang beban di kurikulum kita itu. Maka bunda, kondisi apapun anak kita harus kenal kondisi fisik anak kita, kenal juga kemampuan berpikir anak kita, sehingga kemudian ekspektasi harapan kita pada anak itu kita sesuaikan. Ya bantu dengan itu. Mudah-mudahan anak ini kemudian dia nanti bisa melampaui apa yang sebetulnya batas-batas itu. Kan bagi Allah gak ada yang gak mungkin, bagi Allah gak ada yang mustahil. Kita sudah banyak baca, banyak nonton video motivasi orang-orang yang Allah berikan ujian keistimewaan pada anak, ada orang yang fisiknya terbatas. Saya pernah nonton video itu, ada seorang motivator di Amerika yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi jadi motivator dan jago berenang bun. Bayangkan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, jago berenang. Kalah saya sama dia itu berenangnya itu. Coba bayangkan, artinya doa itu doa diberi dengan ikhtiar. Kita tahu batas-batas kemampuan pada anak. Jadi bunda, jangan menyerah, tapi kenali batas-batas kemampuan anak dan harapan kita kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan pada anak. Mungkin hari ini anak belum minat untuk menulis, tapi menulis sambung, gitu ya. Seperti itu ya, kita terus dorong, dimotivasi sampai kita ngobrol dan sebetulnya anak itu akan senang menulis bunda ya. Kalau mereka dikenalkan dengan budaya literasi, membaca, kita motivasi, kita kasih stimulan, rangsangan itu dengan membacakan cerita pada anak. Nah, ini kan kelemahan pendidikan kita hari ini.
banyak, bukan cuma murid, banyak guru yang miskin literasi. Yang lebih prihatin, guru bahasa pun miskin literasi. Lah guru bahasa, gimana mendorong anaknya kemudian cinta bahasa kalau dia miskin literasi? Gitu kan? Makanya mohon maaf ya, daripada pemerintah bagi smart TV ya yang gede, mending buka perpustakaan di sekolah. Buka perpustakaan, banyakin bukunya. Nanti kemudian guru ngasih tugas, nah seminggu sekali baca 1 buku. Nanti bikin resumenya atau suruh cerita di depan. Kalau anak sudah senang membaca atau dibacakan oleh kita orang tuanya, nanti akan muncul stimulan dia pengen membaca dan pengen menulis. Karena tabiat manusia kalau sudah banyak dia informasi dari bacaan itu, dia pengen cerita, dia pengen nulis. Nah, mendingan sekarang Bunda stimulan anak dengan baca. Jadi Bunda bacakan kisah-kisah sahabat atau apapun yang baik, yang hasan itu untuk mendorong pasti jadi stimulan dia untuk senang membaca. Aku pengen baca, ya belajar baca. Nanti udah baca dia pengen nulis. Nah, didorong seperti demikian. Itu Masya Allah, ini satu hal yang saya pikir insya Allah pahala buat Bunda ya dengan kondisi seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini ada adiknya ya. Betul memang anak-anak yang usia-usia prabalik ini itu masih egosentris, belum bisa berbagi. Nah, maka tugas kita orang tua itu memang kemudian bagaimana satu ini bisa tetap adil pada anak, gitu ya. Yang kedua, anak kemudian kita bisa walaupun memang gak gampang memahamkan pada anak untuk bisa mengalah dan berbagi pada saudaranya. Misal begini, jadi Bunda tidak selamanya kakak itu harus ngalah sama adik. Ya, ini harus kita koreksi. Kenapa? Kalau kakak harus selalu ngalah sama adiknya, nanti dia akhirnya gak punya yang namanya pride, gak punya namanya kemudian harga diri, dia gak punya namanya kemudian mempertahankan hak milik. Artinya dia merasa disisihkan, merasa dianaktirikan oleh ibu dan bapaknya. Karena bang ngalah ya sama adiknya, bang ngalah sama adik, suruh ngalah, terus nanti dia merasa disisihkan. Maka kita harus atur, misalkan nih kakaknya punya mainan baru, adiknya pengen nyoba, gitu kan? Adiknya pengen, kakaknya masih senang. Kita bilang, abang mau nggak minjemin sama adik? Kamu masuk mau main Bun? Oke, wajar, karena baru punya. Kita bilang sama adiknya, Dek, nanti ya abang masih senang main. Nanti juga abang masih pinjam. Sekarang adik sabar dulu, begitu. Adik tunggu dulu, ya kan kasihan abang lagi main kok diambil sama adik. Nah itu memang harus ditarik pada anak. Nggak selamanya adiknya itu harus mendapatkan apa yang dia mau. Nggak selamanya dia itu menuntut kakaknya harus mengalah. Ada waktu kakaknya mengalah, tapi ada waktu adiknya harus menunggu. Ini penting sekali untuk anak-anak kita. Makanya adiknya TK ini ya pelan-pelan kita ajarkan atau kita kemudian berikan pengalihan yang lain. Misalnya karena Bunda lagi megang kakak yang nadanya yang besar gitu kan, ada yang jadi ngambek, marah-marah, ya Bunda berikan pengalihan yang lain. Bunda sekarang ada yang dulu nih, kerjakan ini atau main ini seperti itu, dan kemudian dia ada pengalihan ini. Lama-lama ya insya Allah ini ada ini akan paham kenapa Bundanya dalam kondisi tertentu itu memprioritaskan kakak. Oh dia yang ngerti, oh kakak tuh ini dunia sakit ya, dia kan muncul nanti empatinya lama-lama. Bisa beri insya Allah Bu. Dan memang ini harus diajarkan dengan cara bertahap begitu ya. Terus gimana cara mengatur diri sebagai orang tua? Harus belajar memang kita ini. Jadi memang ayah bunda sekalian, jadi orang tua tuh belajar sepanjang hayat. Ya saya sudah melewati fase, ya bukan berarti berhasil, berarti sukses melewati fase ngasuh anak-anak jadi kecil, udah lewat ya. Sekarang saya masuk fase menangani bujang sama gadis ini. Nanti masuk fase mencarikan jodoh buat mereka nanti, menseleksi jodoh buat mereka. Ada fasenya. Nanti ada fase nanti bagaimana menghadapi menantu. Ada fase bagaimana nanti kemudian ngersi, ngomong cucu gitu. Itu ada fasenya di sana itu. Dan disitulah kita harus belajar kemudian bagaimana setiap fase itu kita kemudian bisa beradaptasi dan memberikan yang terbaik. Makanya belajar itu sepanjang hayat, apalagi menghadapi anak-anak kita ini. Jadi Bunda jangan pernah berhenti belajar, beradaptasi dan juga ya tentu memahami bagaimana aturan agama tentang hal tersebut. Gitu Bunda ya. Terus tadi dari ayahnya, gimana ini di lingkungan? Ya itu memang tantangan kita, Pak ya. Yang paling gampang pindah rumah Pak memang ya.
Pindah rumah yang ibunya Islami, ya, bagus tuh paling gampang gitu ya. Tapi kan jangan segampang itu masalahnya ya. Jadi makanya buat bapak ibu ayah bunda yang sedang nyari rumah, maka pesan dari ulama ajar belajar. Cek tetangganya dulu, baru kemudian rumah. Insya Allah kalau kita punya uang banyak, rumah bisa dibeli. Tapi tetangga nggak bisa dibeli. Maka cek dulu, kita riset survei dulu, tetangganya baik-baik nggak. Jangan tetangganya julid, suka kepo tetangganya gitu kan, suka gosip, wah repot gitu kan. Nah kita cek dulu bagaimana kondisi tetangga kita itu. Ya, ini kalau yang mau pindah rumah ya, bapak ibu ya. Terus yang, tapi bagaimana udah kepala di situ, udah beli rumah mau pindah juga nggak gampang gitu kan. Emang pura-pura tinggal jalan begitu kan? Gimana ini? Satu, bunda dan ayah ini harus kemudian kompak bagaimana mengatur anak itu supaya kalau sudah terlalu parah ya pergaulannya, kata-katanya kasar, kotor, suka membuli segala macam, kecanduan gadget, HP segala macam, maka amankan anak, akhirnya dia hanya bermain di rumah. Kalau temannya ngajak main di rumah kita aja. Gitu. Maka di rumah itu ya bunda, kalau siap satu mainan untuk anak-anak. Ini kelas 1 ya. Masa sering main. Karena buat anak-anak yang masih prabalik itu, bermain itu termasuk pembelajaran. Kita ini orang dewasa terlalu serius. Anak pulang dari sekolah nih, tadi kata saudaranya setengah 2, masuk rumah gitu kan. Dia buka sepatu segala macam, dia duduk, terus dia lihat HP ibunya kan pasti dia buka tuh ke bapaknya gitu kan. Ini suka ada orang tua megang HP aja, belajar. Baru pulang sekolah bun, ini ya. Ini kalau bisa ngomong, aku di sekolah belajar, bukan jual pecel lele, begitu kan. Kita ini suka ngomongnya pikirannya aneh gitu kan, cok gitu kan. Udah anak ini pulang sekolah sampai sudah waktu dia istirahat main gitu kan, istirahat main. Maka di rumah satu harus ada mainan, ya. Jadi bunda sekalian, investasilah mainan tapi mainan yang sesuai umur dan edukatif. Buang pikiran mainan itu percuma, enggak. Mainan itu dia ada fungsinya. Lawang Aisyah saja sudah nikah dengan Nabi masih mainan, betul nggak? Baca hadisnya ya. Baca hadisnya. Nabi datang, lagi main boneka-bonekanan. Kuda begitu. Nabi tanya, apa itu ya Aisyah? Begitu. Ini kudanya Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Apa anda nggak tahu ya Rasulullah bahwa Sulaiman itu punya kuda ada sayapnya? Itu Aisyah main. Itu jadi istri loh bun, gitu kan? Bunda mau punya mainan juga. Bapak, mau mainan pak? PS5 ya pak? Mau apa? Ini anak-anak muda ya, di rumah sudah mainan. Begitu. Ada mainan untuk anak. Apakah Lego bongkar pasang atau apa? Belikan mainan, harus ada. Itu investasi kita. Anak itu kemudian pikirannya jadi berkembang, kreativitasnya berkembang. Karena belajar itu bukan cuma megang LKS, bukan cuma megang modul, diktat, bukan cuma menghafal Quran, tapi mengembangkan imajinasi dia, mengembangkan kreativitas dia. Itu namanya belajar. Nah, tapi buat anak prabalik ya, itu penting untuk belajar. Lalu apalagi kemudian harus punya sepeda buat anak-anak kita ini. Kenapa? Itu untuk motorik pak, untuk motorik anak kita. Ini belajar sepeda gitu kan, dia punya motorik, di terampil dia mengendalikan sepeda itu untuk motorik di situ. Itu penting sekali. Lalu apalagi kemudian bacaan. Ayah bunda ada rezeki beli buku, investasi buat perpustakaan anak-anak kita. Mohon maaf, di rumah saya itu ada 2 kontainer buku. Dari mulai yang buat anak kecil sampai yang gede begitu ya. Karena memang itu investasi kami buat anak-anak. Karena sudah pada besar itu bukunya kami hibahkan ke peranakan-peranakan yang kecil untuk jadi bacaan mereka. Kan itu penting buku itu untuk imajinasi, literasi, dan pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi 2 ini harus ada di rumah. Jadi kalau tadi ya Pak ya solusinya, Bapak lihat kok kayaknya nggak aman nih, nggak safe buat anak-anak, pergaulan dan segala macam gitu. Udah di rumah saja siapkan mainan, bacaan, dan kegiatan lain yang itu membuat anak tua. Misalkan apa? Ya berenang, gitu kan, nanti bapak ibunya ngajak berenang atau ngajak jalan-jalan. Jadi anak itu mulai teralihkan. Kalaupun ada teman yang ngajak main di rumah saja, supaya kemudian terpantau, terkontrol. Sehingga kalau mereka ada teman yang ngomong kata-kata kasar, kita bisa ngasih tahu, anak muslim ngomongnya yang asal. Masuk ngomong binatang sama temennya. Nah dia kan suka tuh akhirnya. Bisa 2 kemungkinan. 1 dia pulang, atau kedua dia pilih bermain, tapi dia akan jaga.
misalnya ketika ada di rumah bapak. Yang 2 hal ini memang harus dilakukan. Karena kalau udah keluar rumah, ya kita agak susah kontrolnya. Janganlah sekarang keluar rumah, di dalam rumah saja kalau anak kita ini udah pegang HP, kontrolnya susah. Maka saran saya ibu dan kalian, kalau usia-usia TK, SD, ini pesan saya untuk tantangan berat buat ibu dan sekalian, jangan distimulan dengan HP, jangan distimulan dengan gadget. Sekarang banyak ibu-ibu nyuapin anaknya yang umur 3 tahun, 4 tahun, supaya anaknya diam, kasih HP sambil disuapin. Ini stimulan yang tidak sehat, ayah bunda sekalian. Ya, di Amerika sudah diingatkan bahaya HP itu apa diantaranya brain rot, pembusukan otak, bukan cuma anak-anak kita, orang dewasa. Makanya banyak orang dewasa baca buku susah. Kenapa? Brain rot itu bikin kita nggak bisa fokus. Senangnya nonton video pendek 30 detik, misalkan 1 menit yang panjang. Tapi kalau baca buku nggak bisa. Kenapa? Karena dia teralihkan, terdistraksi, sudah biasa dengan video-video pendek seperti itu. Maka saya bilang juga kepada para ustadz, bikin video boleh, tapi jangan lupa tulisan jauh lebih penting daripada video. Karena video itu cuma sekian detik udah teralihkan. Dan anak-anak kita senang banget. Orang dewasa lebih senang lagi, coba ibu-ibu nge-scroll, nggak kerasa tahu-tahu 1 jam, nge-scroll tahu-tahu 2 jam, ya kan? Nge-scroll, kok ada apa nih? Ini ada drama Cina itu lewat itu kan? Ditonton itu kan? Itu. Apalagi anak-anak kita. Jadi ibu sekalian yang SD ini, pesan saya bagi TK, jangan distimulan, dikenalkan dulu dengan gadget, dengan gawai. Kenapa? Efeknya itu berat untuk kemudian dilepas. Banyak anak SD, ini cerita teman saya, dia naik kapal ke pulau ke Sumatera, malam-malam itu ada anak-anak jerit-jerit, nangis, marah. Dicek kenapa? Tanya sama ibunya, kenapa bu itu anak nangis bu? Ini pengen main HP tapi nggak ada sinyal, marah. Bayangkan ya, Masya Allah. Itulah. Jadi kita orang tua juga banyak challenge-nya, banyak tantangannya. Demikian saat ini sih. Mungkin langsung saja ya ke Kiai ya, untuk pertanyaan dari bapaknya Gaza gitu, terkait kiat-kiat kesabaran. Ya langsung aja Gaza. Ya yang pertama sebetulnya yang hebat itu adalah agama kita, Bapak. Yang hebat agama kita. Selama kita berpegang kepada agama tadi, baik akidah maupun syariatnya, kita akan kuat. Tapi kalau kita lalai dari akidah dan syariatnya, maka kita nggak akan kuat. Kondisi saya nggak senantiasa kondisi ada kalanya saya menerima. Saya tidak berpegang kepada tadi akidah. Yang pertama akidah kita, agama kita sudah ngajarin. Yang pertama hidup itu adalah ujian. Dapat apa saja itu adalah merupakan ladang pahala. Dapat kekayaan ladang pahala, dapat kemiskinan ladang pahala, sehat ladang pahala, anak yang mempunyai kebutuhan khusus ladang pahala, anak yang mempunyai keistimewaan dalam hal yang mungkin masyarakat bilang positif itu juga ladang pahala. Semua adalah ladang pahala. Itu yang bicara kita agama kita ya. Nah, sejauh mana kita berpegang pada akidah tadi, kadang-kadang kita ada lalainya juga kan ya. Kadang-kadang lupa, pada saat lupa itulah kondisi kita akan Dan yang kedua, senantiasa nasihat Rasulullah itu lihat yang di bawah. Saya merasa mungkin beberapa tadi juga mengatakan bahwasanya bapak kok bisa seperti itu. Kadang-kadang tetangga saya juga bilang, jangan bapak tetangga saya yang setiap sehari-hari dengan saya aja, kok bisa ya pak ini kayak nggak ada masalah. Tapi saya merasa tidak ada apa-apanya dengan teman-teman, tidak ada apa-apanya dengan teman-teman komunitas yang lain. Saya setiap kan anak saya itu ada di minimal 4 poli karena kanker kan membuat korban. Ini setiap poli-polinya ini ada grupnya. Setiap poli itu ada grupnya. Dan di grup itu akhirnya saya ajak anak saya juga supaya karena saya merasa kuat karena ada di poli tadi, ada di grup poli tadi. Salah satunya adalah ternyata cerita yang lebih menyedihkan banyak sekali ada di teman-teman yang lain dan saya belum ada apa-apa. Nah, itu yang membuat kita kuat juga. Bahkan beberapa grup yang tidak ada 2 atau 3 grup yang anak saya sudah sendirian karena sudah ada di panggung. Jadi disitulah akhirnya saya bisa mengajarkan walaupun saya juga kondisinya nggak senantiasa seperti itu Pak ya.
Yang jelas anak saya juga bercerita tentang kondisi dia juga biasa saja seperti hanya saya juga akhirnya seperti biasa saja karena memang itu menghadapi sesuatu itu adalah satu ujian, dan saya paling senang bersyukur adalah anak saya sudah bisa menerima dan dia juga biasa aja seperti jadwal kuliah aja. Kalau kebetulan kuliahnya di UNJ beda dengan RCM ya. Kalau pas lagi kemo kayak mau ke sebelah kayak mau kuliah sebelah biasa, perasaan sudah biasa. Itulah yang saya harapkan. Saya bersyukur sekali. Yang ketiga, agama kita juga ngajari tadi Pak ya, bersyukur dengan yang sudah kita fokus pada yang sudah dikasih oleh Allah. Tapi sekali lagi kita kan kadang-kadang juga lupa gitu, sehingga kadang-kadang ya sedihnya muncul lagi. Yang keempat, bahwasanya selain bersyukur apa yang sudah dikasih oleh Allah dalam pembelajaran Pondok Qadar itu penting sekali itu. Kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Jangan kemudian fokus yang tidak bisa kita lakukan sehingga kita akan stres. Yang kita tidak bisa capai, misalnya anak kita punya keterbatasan tadi Ustaz Iwan bilang ya batasnya segini, kita bisa mencapai gimana apa yang harus kita lakukan dari batas itu. Ya sudah, di situ sesuatu yang tidak mungkin terjadi yang memang bukan hak kita, ya sudah itu hak Allah atau sesuatu hak orang lain, bisa fokus di situ. Kita fokus pada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kan jadi stres kan. Tapi kalau kita bisa lakukan itu harus seperti juga, itu tantangan seperti yang dikatakan oleh satu orang. Tantangan berarti kita harus ngerti itu adalah sumber pahala kita. Contoh misalnya anak saya pada saat itu saya awal pertama saya berarti apa sembuh dulu atau bisa bertahan selama 3 bulan pertama karena orang dokteran mengatakan 4 bulan nggak bisa 4 bulan ternyata saya udah lewati itu berarti sudah bersyukur. Kemudian dievaluasi lagi berarti ada apa lagi yang bisa kita lakukan, itu saja. Jadi pada saat itu kita menjadi senang. Makanya seperti juga yang saya sampaikan pada guru-guru dan juga pada asatidz. Yang namanya dengan seperti itu saya bisa mengerti bahwasanya anak itu tidak boleh kemudian dibanding-bandingkan. Artinya masing-masing punya bekal, dari bekal itu harus meningkat. Nah, sehingga peningkatan itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan. Ada kalanya pada saat itu agak lambat, agak lebih cepat dari yang lain, itu juga merupakan proses yang harus kita alami. Yang jelas kita harus mengevaluasi, melakukan apa yang bisa kita lakukan, sehingga kalau Bapak Ibu tahu bahwasanya guru-guru juga setiap ini ada stresnya, bingung apa yang harus dilakukan. Kita apa yang kita bisa lakukan ya serahkan kembali ke orang tua. Berarti kita diskusikan dengan orang tua atau kita bisa melakukan minta tolong ke orang tua kalau memang itu bukan anak kita. Itu membuat kita juga lebih tenang dalam berkarya, dalam beramal. Itu Pak mungkin. Cukup ya. Baik. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih sedikit ya. Mungkin karena waktu juga terbatas, waktu itu terbatas. Selanjutnya mungkin sudah kita tutup termin pertanyaannya. Insya nanti yang selanjutnya adalah satu kesimpulan dikit dari Ustaz Iwan. Oh ya pernyataan, respon dulu dari pernyataan. Mohon maaf Ustaz. Selamat datang Ustaz. Pertanyaan dari Bunda ya, ketakutan orang tua ketika memasukkan anaknya ke SD ini ya, pemerintahan sekarang dan adanya bullying dan sebagainya. Tadi ya, pertama memang kita harus kerjasama dengan sekolah, gitu ya. Komunikasi dengan sekolah terus terjadi dengan baik. Jadi kalau ada anak tadi ya, kadang walaupun mungkin kita sudah selesaikan di sekolah, gitu ya. Kadang-kadang anak ada yang masih belum meritok, belum ikhlas gitu ya, kemudian bilang ke orang tuanya, itu bisa dikomunikasikan ke gurunya. Kadang tadi ya, ketika anak kan di kelas itu ada anak yang pengennya dipanggil bukan dengan namanya misalkan. Karena di sini ya kakaknya pengennya dipanggil kakak. Jadi kalau dipanggil nama aslinya, jadi dia marah gitu ya. Kemudian kita panggil anak yang panggil dengan nama aslinya gitu ya. Maka coba tanya ke kakak. Kakak kan suka nggak dipanggil kayak gitu? Kalau kakak nggak suka dipanggil kayak gitu, berarti aku nggak asal. Karena itu harus minta maaf ke kakak gitu ya. Jadi ada anak-anak yang memang nggak suka dipanggil nama aslinya gitu ya, pengen nama kesayangan dia seperti itu. Jadi harus dikonfirmasi dan itu kan butuh tadi ya pendekatan, artinya guru punya perspektif bagaimana nangani dengan pendekatan Islam gitu ya. Bagaimana tadi
kalau temannya nggak suka dengan apa yang seperti itu berarti aku berbuat kekerasan gitu ya. Walaupun yang aku bilang itu benar, sesuatu yang benar kan namanya anak kan polos aja ya, gitu ya, polos aja. Ya, misalkan lihat temannya bajunya begini, ya dia ngomong aja gitu, atau nggak temannya bau ya dia ngomong aja gitu kan. Gitu ya. Tapi kan kita harus konfirmasi lagi ke anaknya kakak, gitu ya. Walaupun tadi benar, coba tanya ke temennya, suka nggak temannya dibilang kayak gitu, gitu ya. Kalau temennya nggak suka, berarti kakak udah berbuat kekerasan. Karena berkata asal atau berbuat asal itu bukan hanya sekedar pemilihan katanya baik atau apa yang kurang baik, tapi temannya ridho nggak dari teman seperti itu atau diperlakukan seperti itu. Kalau nggak ridho, berarti dia punya kewajiban minta maaf dan berdoa. Kalau anak-anak sih bersedia aja minta maaf dan dengan legowo gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita ada yang miss ya, karena kan punya anak main gitu ya, kadang ada apa yang menurut dia itu masalah, menurut temennya gak masalah gitu ya. Kadang bilang ke orang tuanya, jadi butuh komunikasi antara sekolah dan ibu. Insya Allah kita kalau komunikasi berjalan dengan baik, kita bisa selesaikan seperti itu. Oke, seperti itu. Syukur Ustaz Sebu ya terakhir. Tadi untuk respon dari tanggapan dari terima kasih dan seterusnya. Cukup ya. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu semua, pasti banyak pertanyaan di